Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okay, nama saya Muhammad Hanafi bin Muzahar. Saya dari kelompok 2 organisasi NIM 0201186182. Okay, di sini saya kumpulkan teman-teman saya untuk memprestasikan tentang judul manajemen organisasi tentang konflik organisasi. Okey. Sebelum itu kita mulakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita punya aktivitas pada waktu sore ini dapat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang pertama, pengertian konflik. Mungkin teman-teman mungkin tak faham kan tentang konflik, bagaimana konflik itu berjalan, bagaimana konflik itu diproseskan, dia punya organisasi bagaimana, pengertiannya bagaimana kan. Okay. Yang pertama, saya ingin menerangkan tentang pengertian konflik. Konflik ini sebenarnya dia berasal daripada kata kerja Latin, iaitu berasal dari saling memukul. Bukan kita berantam gitu kan. Dia memukul itu maksudnya setiap kalau kita punya pendapat kan, pendapat tentang teman-teman kita punya pendapat dalam satu contoh organisasi, kita akan memukul, maksudnya kita akan berantam percakapan. Tapi kalau mau berantam bertumbuk apa semua, bisa mungkin diketepikan dulu, kan? Okey. Konflik diartikan sebagai satu proses sosial antara dua orang ataupun yang lebih. Bisa juga berkelompok. Kayaknya maksud dari situ, setiap konflik itu berjalan, dia enggak bisa seorang-seorang. Macam aku dalam keadaan kesorangan, kayak gitu kan. Dia kalau dia seorang, dia mau berantem sama siapa? Kan? Jadi dia perlukan ada teman dia untuk dia berantam. Tapi berantam cuma mengeluarkan pendapat kita dalam satu judul gitu. Okey. Dia bisa juga dalam satu kelompok. Maksudnya macam saya punya kelompok kan, ada 5 orang ataupun 4 orang. Kita orang akan menyiapkan satu makalah itu, akan mengeluarkan pendapat bagaimana pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3, penutup, kesimpulan gitu gimana. Okey. Konflik dilatar belakangi oleh perbezaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbezaan tersebut di antaranya dalam menyangkut ciri fizik, kepandaian, pengetahuan, ada istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dia maksudnya menyangkut ciri fizik, mestilah kita kena pandai, kita kena bijaksana. Kayaknya kalau macam kita dalam satu organisasi itu, kita melanjutkan tentang aktivitas apa yang kita perlu buat, apa yang salah, apa yang betul. Jadi perlu kita ada rasa kepandaian kita kan. Okey. Okey, tadi kita menceritakan tentang kepandaian. Tapi kita perlu ada juga pengetahuan. Maksudnya pengetahuan tu mengenai masalah, kita perlu ada pengetahuan tentang satu keadaan. Contohnya kayak ini. Kita mau membuat aktivitas pada contoh dalam rumah orang tua. Dalam situ kita harus susun pengetahuan kita, macam mana orang tua tu biasanya waktu pagi, waktu siang dia buat apa, kayaknya dia makan jam berapa, dia tidur jam berapa, kayaknya dia istirahat apa semua kan, waktu makan, waktu sore apa semua. Kita kena tahu, itu pengetahuan kita. Kayaknya ada istiadat. Ada istiadat ni maksudnya
setiap kita punya apa? Kita punya pengetahuan tu kita gabungkan kepandaian kita mesti ada istiadat. Kalau macam di Indonesia ada istiadat kita. Tapi kalau di Malaysia kita punya ada istiadat, kita haruslah sopan. Kalau kita masuk tu harus memberi salam, kita bersopan macam klien kan, sopan, mendengarkan kata-kata, kalau mendengarkan percakapan dengan baik, gitu. Okey. Dan yang keempat, kita harus ada keyakinan. Tapi kalau kita agak ada keyakinan, kita ada rasa bisa enggak kalau kayak gitu. Jadi kalau macam gitu kan, kita agak ada keyakinan, kita enggak konsisten gitu. Dalam bahasa orang putihnya konsisten. Tapi kalau kita agak ada keyakinan, kita rasa was-was. Macam kita solat, kita ada waktu kita berniat tu, kita ada macam okey, kita rasa niat tu betul. Kalau niat tu betul, kita rasa sempurna, solat tu kan habis. Kalau kita enggak macam enggak yakin betul enggak kita punya niat apa semua, jadi tak habis fikirnya, tak selesai. Okey, daripada situ itu tentang pengertian konflik. Faham tak? Okey, tentang B, kita masuk tentang konflik organisasi. Baru kita masuk tentang organisasi ya. Konflik organisasi dapat dibagi menjadi dua. Intra-organisational dengan intra-organisational. Intra-organisational. Tadi inter, ini intra. Yang inter-organisational ni terbagi pada dua. Tentang konflik inter-organisational terjadi antara dua orang atau lebih organisasinya. Akhirnya benda itu bisa terjadi waktu dia berdua ataupun bertiga ataupun lebih lagi bagus. Kalau macam dia seorang, dia enggak jadi inter-organisational. Yang keduanya konflik inter-organisational terjadi dalam suatu organisasi dan dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup. Misalnya departmen, tim kerja, individu. Maksudnya tim kerja ni maksudnya okey, macam ni. Dan sekarang ni kita kan mau siapkan satu video untuk kita uploadkan di YouTube. Jadi kita kan tim kerja ni, maksudnya tim kerja enggak ada seorang kan, mesti ada kedua atau bertiga. Okey, itu maksudnya tim kerja. Kita harus ada pasangan kerja. Okey, konflik, klasifikasi konflik organisasi lainnya adalah interpersonal mengacu dalam konflik antara dua atau lebih individu. Konflik interpersonal dibagi menjadi dua. Konflik pribadi intergroup terjadi antara anggota kelompok yang sama. Okey, maksudnya konflik pribadi intergroup ni maksudnya apa-apa tentang penerangan ataupun perbincangan, persyaratan, semuanya antara grup kita sendiri. Tak bisa kalau kita ada satu sini ada kelompok, yang sana ada kelompok, kita berbincang sama kelompok yang lain. Jadi apa guna kelompok kita kan? Okey, yang kedua, konflik antara kelompok. Konflik pribadi antara golongan terjadi pada antara kelompok itulah. Okey, kita masuk yang C ya. Sekarang pun dah agak ada masa kan, mau hujan. Okey, jenis konflik dan sumber konflik. Jenis konflik ni dia terbagi kepada 4. Okey, yang pertama konflik prime, yang kedua konflik prime peribadi, yang ketiga konflik intra-prime, yang keempat konflik inter-prime. Okey, maksud
konflik peran. Konflik muncul ketika seorang di organisasi mendapat peran yang tidak sesuai dengan perilaku peran yang tepat. Seorang yang menghadapi situasi konflik dari persyaratan peran yang datang secara simultan, di mana kerjanya satu peran akan merintangi kerja lain. Okay. Yang kedua, konflik peran pribadi. Konflik terjadi ketika persyaratan peran melanggar peran dasar, sikap kebutuhan individu yang memegang posisi. Memegang posisi seorang penyelidik yang mendapatkan kesulitan untuk memecat bahawanya kerana soal keluarga dan seorang eksekutif yang mengundurkan diri dibandingkan melibatkan aktivitas yang tiada etis yang mencerminkan konflik peran pribadi. Kini dia melebihkan menceritakan tentang pribadi. Contohnya, maksudnya dalam satu organisasi itu mungkin ada waktu kita nak jalankan organisasi, dia ada masalah keluarga. Mungkin dia enggak bisa hadir dalam satu aktivitas. Dia akan tentang diri dia. Bagaimana aku enggak bisa ikut ke satu tempat kerana aku ada masalah keluarga. Dia bisa undur diri, tapi dengan alasan dan persetujuan kelompoknya. Okey, konflik intraperan. Konflik terjadi ketika individu berbeza mendefinisikan peran menurut set harapan yang berbeza, sehingga tidak mungkin bagi seorang itu memainkan peran dapat memenuhi semuanya. Dia maksudnya konflik itu terjadi ketika individu berbeza pendapat lah begitu, kerana menurut set harapan yang berbeza, sehingga tidak mungkin bagi seorang itu memainkan peran dapat memenuhi semuanya. Ini maksudnya macam dia berbeza pendapat dalam satu kan mustahil enggak ada kelompok yang enggak ada berbeza pendapat kan. Mesti ada, aku rasa aku enggak mau ikut cara dia ini, aku mau ikut cara dia ini. Jadi itulah gunanya kelompok. Dia ada perbincangan antara teman-teman yang lain untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang lain. Okey, konflik antara peran. Konflik terjadi ketika individu secara simultan melakukan banyak peran berbeza, beberapa dengan harapan saling bertentangan. Seorang ilmuwan yang berada di pabrik kimia, juga anggota manajemen, dapat mempunyai pengalaman timbulnya konflik peran atas hal ini. Dalam situasi tersebut, seilmuan mungkin diharapkan perilaku menurut harapan manajemen, demikian pula sebagai ahli kimia pengalaman. Okey, kita masukkan yang nombor 2 ya. Sumber konflik. Saling ketergantungan kerja. Ianya saling ketergantungan kerja. Saling kerja itu terjadi bila dua atau lebih kelompok organisasi tergantung satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Terdapat 3 jenis ketergantungan antara kelompok, di antaranya yang pertama, saling ketergantungan yang dikelompokkan. Saling ketergantungan tidak memerlukan adanya interaksi antara kelompok, sebab setiap kelompok bertindak secara terpisah kecuali melalui organisasi. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan. Dia macam asyik, kalau mau nak diamkan kerja, asyik tergantung aja. Okeynya mungkin nanti yang teman lain, kelompok yang lain ada bilang kan, ya, gimana kita punya kerja besok, mungkin besok pun kita buat, besok lagi benda tu, kerja itu enggak selesai. Okey, yang D, proses konflik. Seperti yang dikatakan di atas bahawa konflik adalah proses yang dinamis, maksudnya di dalam konflik terdapat urutan waktu dan serangkaian
peristiwa, ada yang berbeza rangkaian tahap dalam satu konflik, iaitu tahap munculnya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi. Yang kedua iaitu tahap di mana salah satu pihak memandang pihak lain seperti akan menghambat atau mengancam pencapaian tujuan. Yang ketiga, tahap di mana suatu yang tertentu sudah ditunjukkan sebagai petanda adanya konflik. Yang keempat, tahap di mana konflik yang ada diselesaikan atau ditekan dengan berbagai macam cara yang pendekatan. Yang keempat iaitu tahap ini mewakili konflik yang dihasilkan oleh proses sebelumnya. Jika konflik benar-benar telah terselesaikan, maka hal itu akan meningkatkan hubungan di antara program para organisasi. Okay. Strategi penyelesaian konflik. Pemecahan masalah. Metode konfrontasi pemecahan masalah dicari untuk mengurangi ketegangan melalui pertemuan tahap tetap muka kelompok yang berkonflik. Konflik yang bermula dari kesalahpahaman atau rintangan bahasa. Yang kedua, tujuan subordinat. Tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dari kelompok yang terlibat. Kenyataan tujuan tidak dapat dicapai hanya oleh satu kelompok yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Kerana sebab utama konflik antara kelompok adalah terbatasnya sumber daya, apapun keberhasilan suatu kelompok dalam pencapaian diperoleh atas tabungan kelompok lain. Kekayaan sumber daya mungkin berupa sebuah konflik. Biasanya posisi presiden dalam perusahaan wang atau peluang menambahkan sumber daya adalah teknik yang berhasil secara potensial untuk memecahkan masalah dalam banyak kasus. Okey, apa tentang pengedaran? Okey. Kita sambung semula ya. Maaf, tadi ada gangguan angin, Bu. Ada gangguan angin hujan lagi di Malaysia. Okey, kita sambung daripada tadi. Dari tadi yang tentang bahagian strategi penyelesaian konflik. Dan poin yang terakhirnya adalah kompromi. Kita pun sendiri tahu tentang kompromi. Apa maksud kompromi? Tidak tahu. Apa maksud kompromi? Ada Kompromi. menyelesaikan masalah. Dia Sepakat. kompromi. Macam mana? Jangan Perbincangan, kompromi. Dia akan bincangkan daripada satu pihak ke satu pihak. Okey, kompromi adalah cara tradisional untuk menyelesaikan konflik antara kelompok. Maksud konflik ni ada satu masalah. Macam kelompok sana dia ada sabotaj ke ataupun kesalahfahaman. Dia akan membincangkan untuk menyelesaikan masalah. Dalam kompromi tidak ada pihak tertentu sebagai pemenang atau pecundang dan keputusan dicapai mungkin tidak ideal untuk kedua kelompok. Kompromi dapat digunakan secara efektif ketika bentuk tujuan. Misalnya wang dapat dibagi secara rata dan adil. Faham? Contohnya macam kita ada dapat satu support ada yang sponsor kan. Sponsor dia sponsor sebahagian wang mungkin dalam anggaran dalam 1 juta. Tapi ada dua kelompok. Dia akan buat kompromi perbincangan, akan bagi 500,000 di sini, 500,000 di sana. Okey, sudah habis. Dan kesimpulannya konflik berasal dari kata kerja. Bagus? Okey. Konflik berasal dari kata kerja Latin yang berarti saling memukul
secara sosiologis, konflik diartikan sebagai sesuatu proses sosial antara dua atau lebih. Bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berurusan menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Okey. Saya sudah habis terangkan tentang konflik organisasi. Dalam konflik organisasi ni bermacam-macam masalah yang timbul. Mungkin dari segi kesalahfahaman ataupun dendam ataupun tidak berpuas hati pendapat yang lain dalam satu kelompok tu. Dan kita harus mengikut cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang tadi saya cakap. Okey. Okey, kita tutupkan majlis kita dengan tasbih kifarah surah Al-Nas. Okey. Saya tutupkan majlis kita ini dengan Alhamdulillah dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.